Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel ini, channel yang membahas seputar pertanian dan peternakan. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview dinamo double pump dari Sukatani. Tapi kali ini kita nggak pakai pembanding ya, karena kemarin rencananya mau saya bandingkan dengan Hiu single yang 100 PSI, tapi ternyata kemarin ada servisan sprayer masuk, dia minta upgrade dinamo. Pilihannya cuma ini dan Hiu, jadi dia ambil yang Hiu karena dia maunya butuhnya cepat. Sedangkan kalau dinamo Sukatani ini, dia spesifikasinya dia di 160 PSI ya, dengan LPM per menitnya dia 10-12 liter per menit apabila kedua dinamonya jalan bersamaan. Nah, apakah ini bisa dipasang di sprayer biasa? Tentu saja tetap bisa, hanya saja kita perlu melakukan sedikit perubahan pada body sprayer kalian. Kalian perlu merubah output untuk menyesuaikan arah output dari dinamo Sukatani ini, dan kalian harus melepas casing luarnya. Nah, hari ini kita akan coba semburannya bagaimana, dan kita juga akan mereview beberapa nozzle, karena kemarin setelah di-upgrade dengan dinamo Hiu ternyata nozzle bawaan sprayernya dia nozzlenya nggak cukup untuk menampung debit tekanan dari dinamo Hiu ya. Kebetulan kemarin dinamo Hiunya juga nggak diganti sekalian nozzle-nya, karena orangnya minta nozzle yang model jet sprayer seperti yang pada postingan CBA tipe 4 yang upgrade pakai dinamo double pump dari Marako. Kebetulan stok yang saya punya kosong, jadi kemarin masih saya pesankan. Jadi hari ini kita akan fokus untuk mereview double pump dari Sukatani dan beberapa jenis nozzle. Ini ada tiga jenis, 4 sama yang nempel di sticknya Nagasaki. Kita akan percepat videonya, kita siapkan alat-alat dan bahannya dulu ya. Terpasang ya, ini kita sudah salurkan ke input airnya. Nah, untuk tenaganya kita pakai aki lithium ferrofosfat kita ya, yang 15 ampere. Ini BMS nya juga 15 ampere, sebenarnya sama saja, kita mau tenagai pakai yang 7 ampere atau yang 16 ampere tuh sama saja selama BMS nya nggak berbeda, karena kebetulan BMS nya sama-sama 15 ampere, jadi output keluarannya pasti sama. Nah, kebetulan kita pakai yang 15 ampere. Nah, ini kita akan langsung saja kita sambungkan gelangnya. Nah, dinamo Sukatani ini dia soketnya model shock dan thread ya, satu model shock untuk inputnya, dan outputnya model thread. Oke. Nah, yang pertama kita coba adalah yang ini. Gimana kalian? Ini model gelap, kita membelakangi cahaya ya, kita ubah dulu posisinya. Oke, yang pertama kali ini adalah yang biasa dipakai di sprayer Nagasaki sama bapak saya. Ini dia soalnya nggak bisa dilepas sama beliau di paten seperti ini, jadi ini adalah sprayer standar yang disukai oleh bapak saya. Dia semburannya tipikal yang berkabut halus ya. Kita coba nyalakan. Sebentar, kabel. Oke, cut off-nya nyala ya, cut off-nya nyala, tapi berhubung saya nggak punya alat untuk mengukur cut off-nya, jadi kita nggak ukur kali ini.
kita nyalakan lagi. Nah, dia cut off-nya nyala terus ya, jadi memang dia kenceng. Jadi kita kalau harusnya tadi pakai potensio untuk mengukur seberapa kuatnya. Jadi kalau kita pakai dinamo biasa langsung on off langsung, kita coba kendorkan, tetap saja. Jadi dia semburannya halus tapi cut off-nya nggak ngatasi, perlu pakai potensio. Jadi dinamo yang model demikian, nozzle yang model demikian ini semburannya sangat halus, tapi cut off dinamonya selalu nyala ya. Jadi kita perlu potensio kalau mau pakai yang model ini. Kita coba sekali lagi sebelum kita ganti. Oke, semburannya sangat halus. Oke, kita ganti pakai yang lain, nozzle yang lain. Oke, jenis kedua nozzle yang akan kita coba adalah yang model single seperti ini ya. Ini juga banyak sebenarnya yang pakai. Nah, ini enggak ada sealnya, apakah ini bocor nanti? Oke, ini kita sudah pasang yang kedua. Sebentar. Oke, kita nyalakan ya. Oke. Ya, tepat sekali dia bocor karena nggak pakai seal. Oke, tapi semburannya bisa jauh ya dia. Dia semburannya bisa lebih jauh. Hanya saja dia nggak sebesar dinamo, tidak sebesar nozzle jet kemarin ya, super jet kemarin. Jadi ini dia lebih cocok pakai dinamo biasa. Ini kurang cocok untuk pakai dinamo double seperti itu. Nozzle ketiga adalah model seperti ini. Tapi dari bentuknya saya tebak juga dia kurang cocok dipakai kalau kita pakai double dinamo ya. Kita lihat. Oh, sebentar, saya carikan seal dulu ya karena ini agak bocor. Oke, ini kita pasangi pakai seal. Kita cek apakah masih bocor. Oke, nggak bocor ya. Nah, dia semburannya cukup lebar, cukup jauh, walaupun nggak sejauh nozzle jet. Yang terpenting adalah dinamonya nggak sampai cut off. Ini tekanannya kencang, jadi dinamonya nggak sampai cut off. Ini jadi kalau kalian pakai nozzle seperti ini, kalian pasang dinamo double, ini cukup bisa dipakai walaupun tanpa potensio ya. Cut off nya juga lumayan tinggi. Oke, kita ganti pakai nozzle selanjutnya.
Oke, selanjutnya yang kita pakai yang model bawaan sprayer ya, ini yang standar. Apakah dia cut off-nya tinggi? Kita coba paling rapat dulu. Malah sebentar sambungannya bocor. Oke, dia masih cut off kalau kita pakai paling rapat. Jadi kita sedikit longgarkan. Oke, dia nggak terlalu cut off, justru malah dia standar ya. Dia nggak cut off, hanya saja semburannya memang nggak terasa jauh yang nozzle ketiga tadi. Dia juga lumayan kencang. Jadi kalau kalian pakai dinamo double daripada yang nozzle kedua, daripada nozzle yang model ini, mending pakai yang standar saja. Tapi kalau dibanding yang ke ini, saya lebih rekomendasikan yang ini. Nah, yang ketiga adalah model seperti ini. Tentu yang beli sprayer bawaan biasanya juga dapat yang model seperti ini. Dia cenderung debit yang dikeluarkan cenderung kecil ya. Kita lihat apakah dia cut off-nya sebegitu parah. Kita lihat paling rapat. Justru malah nggak cut off ya. Kencang ya. Bisa dilihat. Oke, ini airnya sudah habis, jadi kita stop dulu. Cukup kencang, dia malah nggak cut off, dia lumayan bisa dipakai. Nah, di antara nozzle-nozzle tadi, kalau disuruh milih antara yang tadi, saya tentu saja milih yang nomor 2, yaitu yang model seperti ini. Sebentar, kameranya saya bawakan. Model yang demikian ini lebih recommended karena dia jangkauannya juga lumayan jauh. Dia enggak, kabutnya juga lumayan bagus. Dia enggak bikin dinamo cepat cut off juga walaupun tanpa potensio. Tapi kalau kalian mau pakai potensio, kalian bebas pakai yang mana saja tadi, sama-sama recommended. Hanya saja kalau dari saya sendiri, saya lebih suka yang dinamo ketiga ini, nozzle ketiga. Tapi kalau dibandingkan lagi dengan nozzle model jet, super jet yang saya review kemarin, tentu saja saya lebih suka yang super jet karena dia volume yang disemprotkan lebih besar. Kalau kalian spray di lahan padi atau pohon-pohon yang agak tinggi, tentu saja lebih merata dia. Jadi kalau yang ini dia itu semburannya cukup jauh, cuman dia cairan yang disemburkan itu nggak sebanyak yang nozzle jet ya. Jadi ini masih tetap bisa dipakai, hanya saja kemungkinan di tanamannya kurang merata dibanding yang nozzle super jet. Oke, mungkin sekian review singkat dinamo Sukatani dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Like video ini jika kalian suka, subscribe bila kalian mau lebih banyak konten seperti ini mampir di beranda kalian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.